Yuk kembali lagi di channel Fokuser Anime. Kali ini kita akan kembali ngelanjutin alur cerita Sang Dewa Perang ya guys ya. Dan tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai alur ceritanya. Di video sebelumnya Zephyr menantang ID bertarung untuk suatu alasan yang belum disebutkan sih. ID yang katanya nomor 1 terkuat di benua ini udah ngeluarin pedang dan armor legendarisnya serta skill OP terhebat dari Master White Dragon untuk ngelawan Zephyr. Tapi ID terkaget-kaget begitu mendapatkan serangan normal Zephyr yang ngebuat dia muntah-muntah darah sekaligus. Padahal dia udah menurunkan seluruh damage dengan skill eksklusif armor legendarisnya juga. Tebasan Zephyr ngebuat ID terhempas begitu dahsyat dan membentur dinding gunung yang besar hingga hancur berantakan. Cewek-cewek panik ngeliat ID yang terluka parah, sedangkan kepala pelayan malah makin terpukau dengan kekuatan Zephyr yang jauh lebih meningkat ketimbang pertama kali datang di Lindell sebelumnya. Namun tiba-tiba ID bangkit dan melompat dari tumpukan batu tebing. Dia tertawa lebar sambil ngeluarin aura pedangnya lagi dan bilang, "Kekuatanmu sungguh di luar nalar. Aku menyukainya. Ini adalah," kata AD sambil menebaskan pedang auranya secara full power. Sangat berat ke arah Zephyr, tapi lagi-lagi Zephyr berhasil menahannya dengan gampang menggunakan pedang satu tangan. Padahal masih tanpa aura. Air di gelas pun gak tumpah. Padahal tanah di sekitarnya udah hancur berantakan terkena shockwave ledakan aura yang sangat dahsyat itu. Seperti inilah pertarungan yang sesungguhnya, kata AD yang kegirangan menghadapi lawan yang sangat kuat seperti Zephyr ini. Namun tiba-tiba mata AD terbuka lebar ngelihat aura cakar naga yang keluar dari belakang Zephyr. Ternyata dia mengaktifkan skill Dragon Way yang mampu mensummon kekuatan naga yang diserap via Dragon Heart dan mewujudkan fisiknya dalam bentuk naga ketika dia masih hidup. Intinya, Zephyr mensummon cakar Artalis yang punya trait eksklusif telekinesis. Dengan cakar itu, Zephyr menghunjam AD ke tanah begitu kuat dan sangat berat hingga membuat dia nggak bisa keluar bahkan bergerak sekalipun. Zephyr kemudian mengaktifkan skill telekinesis lagi dan melemparkan kaki AD ke atas dan dia pun melayang di udara. Zephyr pun bilang dalam hatinya, di masa sebelum regresi, ID memang nomor 1 terkuat benua tanpa bantah. Namun level skillnya di timeline yang sekarang masih belum cukup kuat. Pasti ada alasan khusus kenapa dia bisa menjadi kuat dengan pertumbuhan eksplosif di masa depan. Alasan itu pasti karena, kata Zephyr membayangkan sesosok wanita yang belum tahu siapa. Zephyr ngelanjutin, "Aku senang andai anak bajingan overaktif ini bosan dan ketemu wanita di saat keluar dari Lindell. Pasti dia akan menjadi seorang yang gak bisa aku tundukkan sekarang meski dengan full powerku sekalipun. Tapi kali ini berbeda. Di timeline yang sekarang, musuh kuat pertama yang kau temui setelah pamit dari Master berbeda, termasuk alasanmu menjadi kuat juga berbeda. Kau adalah sebuah pedang dan aku akan menjadi Master yang mengayunkan kekuatanmu," kata Zephyr yang kini mensummon kepala Artalis hingga ngebuat ID terperangkap dalam mulut naga. Sambil memegang gelas yang airnya masih utuh, Zephyr pun bilang ke ID, "Ini kemenanganku bukan? Jadi mulai sekarang panggil aku Master Anjing Kampungan." BTW gimana ceritanya ID bisa menjadi murid Sword Sign alias White Dragon? Kita mundur ceritanya ke 6 tahun yang lalu. Waktu itu White Dragon baru aja pamit sebagai master dari Altair karena waktunya dalam wujud avatar udah kehabisan. Makanya dia harus segera kembali ke tubuh aslinya sebelum nanti keluar dari dalam wujud avatarnya. Tapi dalam perjalanan pulang ke tubuh asli, tiba-tiba avatar tertarik ke bawah dan siapa sangka malah masuk ke dalam kadal putih. Di saat itulah ID yang masih bocah menangkap kadal putih tersebut karena lapar udah lama nggak makan. Apalagi dia anak yatim piatu. Sejak saat itulah ID menjadi murid dari Sword Sign White Dragon. Oke, kita kembali ke cerita utama. ID menceritakan semua kejadian gimana dia bertemu dengan Master pada Zephyr. Dia juga bilang sang Master mengajarinya semua yang dia mampu sebelum waktu di tubuh kadal itu berakhir hingga akhirnya kembali ke tubuh asli 6 bulan yang lalu. Dia juga memberikan armor dan pedang yang ID gunakan sekarang demi membantu Putri Altair. Karena ID kalah telak ngelawan Zephyr, dia bersedia memenuhi janjinya menjadi anjing pesuruh bagi Zephyr. Di satu sisi, Zephyr senang ID masuk ke dalam timnya, tapi di sisi lain Zephyr kesal ngelihat karakter ID yang gampang bosan dan hobi bertarung. Maka saat ID mendekati tubuh Zephyr, Zephyr malah menyentil kepalanya dengan sangat kuat hingga lagi-lagi ID terhempas dan membentur tebing di belakang sana. Zephyr pun bilang, "Kenapa kau bertingkah seolah kita dekat? Jaga jarakmu denganku. Jika benar seperti yang kau katakan, maka Sword Sign White Dragon udah nggak bisa mengirimkan avatarnya lagi keluar
dari tubuhnya. Itu artinya tugas utamamu persis seperti kata-kata terakhir Master, yaitu membantu Putri Altair. Sebagai murid yang menjalankan kata-kata terakhir dari Mastermu, kenapa kau malah membahayakan nyawa dan bertarung seenak jidat? Jujur, aku gak suka dengan karaktermu ini, tapi karena kau cukup kuat, aku akan mengawasimu untuk saat ini. Namun tentu aja kita butuh alat pengamanan untuk anjing kampungan sepertimu. Dan ID pun mendapatkan semacam magic ikatan yang mungkin akan berfungsi untuk menyakitinya jika dia nggak patuh kepada Zephyr. 2 hari kemudian, terlihat Ophelia dan Ned udah berada di kuil cahaya ketiga untuk ngelihat keadaan pengepungan di sana. Ned menggunakan Potion of Skuntini dan ngelihat langsung gimana di antara pasukan pengepungan banyak yang berasal dari sekte pemuja iblis. Menurut Ophelia, untuk sekarang pasukan tersebut lebih pada protes ketimbang pengepungan sih. Mereka akan beneran menggabung kuil cahaya ketiga jika mendapatkan bukti konkret pencurian Dragon Heart atau kematian Aldean dan Ksatria kembarnya. Ophelia nanya apa bisa Ned bikin bukti palsu agar mereka yang protes ini segera pergi. Ned pun ngejawab bukti palsu akan berhasil jika timingnya tepat. Sebenarnya gampang aja bagi Ned dan Ophelia memasang bukti palsu dan ketemu dengan Lucius untuk ngasih laporan. Mereka berdua ini kan expert dalam hal kecepatan dan juga stealth, tapi masalahnya adalah mereka berdua harus selalu pegangan tangan dengan memalukan. Kok bisa ya? Jadi sebelum berangkat ke kuil cahaya, mereka berdua diberikan blessing of inkarnasi Yggdrasil untuk memperkuat stealth dari item bracelet mereka. Masing-masing dari mereka sebenarnya bisa mendapatkan efek full dari bracelet tersebut, asalkan mereka berdua selalu pegangan tangan. Altair bersikeras mereka harus berangkat berdua karena Ophelia mampu mendeteksi Smiling Woman, sedangkan Ned bisa mengatasi letak jebakan kuil cahaya karena dialah yang nyuruh Lucius membuat jebakan tersebut demi memperkuat pertahanan kuil ke titik yang maksimal. Altair malahan kegirangan ngebayangin romantismenya Ophelia dan Ned selama menjalankan misi. Sambil malu-malu kucing, mereka berdua sama-sama teriak dalam hati, apa-apaan ini, sial. Di saat Ned, Ophelia dan juga Zephyr udah pergi mengurus kuil cahaya dan kastil Lindell, Altair bersama Magician dan pasukan Danakil menetap di hutan elf untuk mempersiapkan keperluan demi raid dragon berikutnya, Ice Dragon. Altair meminta tolong Daisy untuk membuatkan item magic, dan tentu aja Daisy dengan senang hati ngebuatnya karena secara dia bisa membuat sebuah item masterpiece agar kejeniusannya semakin terkenal. Menurut Sylvestia, dengan bantuan pabrik produksi dari hutan elf, maka proses pembuatan item magic akan meningkat dengan pesat. Daisy yang mendengarkan itu makin menggebu-gebu. Dia berharap bisa menjadi profesor magic secepat mungkin, makanya minta bantuan temannya yaitu Milia. Sementara itu di kastil Lindell, terlihat helm ID udah berubah menjadi gelang San Gogong yang berfungsi untuk berjaga-jaga. Seandai kata ID nggak patuh kepada Zephyr, ID heran sekaligus sangat kesal kenapa Zephyr tahu magic untuk mengubah helmnya. Sambil memegang item Lion Blood Drop yang keluar dari helm sebagai remote control, Zephyr sengaja melatih ID dengan penderitaan agar dia bisa mengontrol hasar bertarungnya. Sambil memasak makanan dari bumbu yang ID persiapkan, Zephyr ingat betul di masa regresi dulu ID punya hasrat bertarung tinggi, nomor 1 terkuat benua, serta semua orang sangat tergantung padanya, ngebuat ID menjadi yang terdepan untuk ngelawan musuh terkuat sendirian. Faktanya dia nggak akan mampu bertarung sendirian hingga akhirnya mengacaukan Red Ice Blue Dragon. Zephyr bilang dalam hati, jika dia mengacau lagi gegara ulah tololnya, aku harus membunuhnya sekarang sebelum terlambat. Itulah tugasku sebagai seorang yang mengingat segala kejadian ke depannya nanti. Zephyr sebenarnya udah mau berangkat ke kuil cahaya ketiga, tapi ada satu masalah di sini. Dia penasaran kenapa nggak bisa menggunakan Sword of Light saat ngelawan Ramiel sebelumnya. Padahal pas ngelawan ketua sekte pemuja iblis sih aman-aman aja. Dia harus mencari tahu dulu kenapa itu bisa terjadi sebelum beneran pulang ke kuil cahaya. Setelah memberikan ID palu raksasa dan nyuruh dia latihan mengukir sesuatu dengan palu tersebut, Zephyr pun berangkat dengan senjata kapak di tangannya beserta makanan yang baru aja dia masak menuju ke ruang Silver Key. Mungkin dia mau ketemu dengan malaikat Mercedes ya. Sedangkan di kuil cahaya ketiga terlihat Ned dan Ophelia pegangan tangan menyusuri selokan comberan. Karena kebetulan cuma disitulah satu-satunya cara untuk masuk ke dalam kuil. Ned membuka pagar comberan dan mereka berdua harus joget-joget dansa memalukan sebagai password untuk membuka segel pintu magic kuil itu. Tapi karena mereka berdua sama-sama grogi lumayan lama mereka nyangkut di sana.
dan harus berkali-kali mengulangi dansa romantis yang memalukan tersebut. Sementara itu di dalam kuil cahayanya sendiri terlihat Lucius ngelihat situasi di luar melalui jendela. Tiba-tiba Lucius mendengarkan seorang yang bilang, "Jangan bergerak," kata orang tersebut sambil menodongkan pisau ke punggung Lucius. Lucius pun tersenyum dan ngejawab, "Luar biasa. Padahal aku udah menaruh sistem perlindungan di sana. Banyak orang udah mencoba untuk menjebol perlindungan itu, tapi kau satu-satunya yang berhasil masuk kemari. Jadi apa yang kau inginkan dariku?" Ternyata yang masuk ke dalam ruangan Lucius, istrinya sendiri yang mau ngasih tahu kalau udah waktunya makan malam. Si Lucius malah cicipi istrinya duluan sebelum makan malam. Ketika udah selesai makan malam, Lucius ngobrol-ngobrol dah sama istrinya kalau penutupan total kuil cahaya membawa berkah baginya karena jadi banyak waktu untuk bersama keluarga. Lucius yakin mungkin kebersamaan ini akan sulit terulang dalam waktu yang dekat, berhubung peperangan besar pasti akan terjadi ke depannya nanti. Selain itu, dia juga mengkhawatirkan keselamatan istrinya, Claudia. Siapa sangka Claudia adalah sosok perempuan yang gak menua dan memiliki kekuatan aneh juga. Harusnya dia dikurung di penjara bawah tanah kuil utama. Dan karena Paus mencoba bijaksana, maka Claudia diperbolehkan menjadi tahanan rumah kuil cahaya ketiga di bawah pengawasan Lucius yang kebetulan udah menjadi istrinya sekarang. Paus berjanji akan mencabut hukuman kurungan tersebut dan membebaskan Claudia jika Lucius bersedia menyelesaikan raid makam putri dan membawa Dragon Heart ke kuil utama. Fakta bahwa dia udah gagal mendapatkan Dragon Heart membuat dia sangat takut kehilangan Claudia saat ini. Apalagi kebanyakan petinggi kuil cahaya berpihak pada sekte pemuja iblis. Bagi Lucius, keselamatan Claudia ini jauh lebih penting dari kebebasannya. Maka sambil memegang tangan Claudia, Lucius pun bilang, "Claudia, aku minta maaf. Mohon menunggu beberapa waktu lagi sebelum kebebasanmu." Tapi tiba-tiba Claudia dan anaknya jatuh pingsan di hadapan Lucius. Siapa sangka gas tidur udah menyebar dalam ruangan tersebut. "Hah? Gas tidur? Apa ada penyusup?" kata Lucius yang udah panik. Dia buru-buru ngeluarin tombak andalannya dan mencoba ngeliat ke sekeliling untuk memastikan. Kebetulan seorang Saint ini memiliki ketahanan terhadap racun apapun ataupun gas tidur. Lalu tiba-tiba terlihat Fate yang lagi ngerokok dan bilang ke Lucius, "Saint, duduklah." Lucius benar-benar kaget ngelihat seseorang yang muncul di hadapannya tanpa terdeteksi, tanpa celah kelemahan. Dia ngebuat dia yakin kalau orang tersebut bukan orang sembarangan. Begitu ngelihat tattoo di tangan Fate, barulah Saint tahu kalau orang tersebut berasal dari guild Persephone yang ahli dalam racun dan juga pertarungan. Lucius berpikir keras kenapa orang tersebut memakai gas tidur. Kalau mau membunuh keluarganya gampang aja bagi dia ngeluarin racunnya. Setelah berpikir sejenak, barulah Lucius bilang ke Fate, "Apa ayahku yang mengirimkanmu kemari?" Fate pun tersenyum dan ngejawab, "Bagus, butuh waktu 1 menit bagimu untuk menebak dengan benar. Aku udah mengkonfirmasi kalau kau nggak dicuci otak atau dikontrol oleh seseorang yang lebih pintar darimu." BTW, nama ayah Lucius itu adalah Cizir Chiornetti. Dia adalah seorang Duke, pemimpin dari aliansi barat kerajaan Kayane, serta abang dari permaisuri Raja Kayane. Dia adalah bangsawan dengan kekuasaan yang besar serta harta yang melimpah ruah. Tapi kebijakannya yang memperbolehkan orang-orang berbakat dan kaya raya tinggal di kotanya ngebuat para asasin dan bangsawan dari kerajaan yang runtuh berkumpul di sana. Makanya ayah Lucius punya akses untuk menyewa orang seperti Fate. Kembali ke cerita, Fate ngejelasin kalau dia datang kemari karena permintaan ayahnya yang heran kenapa dia lost kontak dengan anaknya. Sebenarnya Fate udah datang ke kuil ini sejak 1 minggu yang lalu. Dia berkeliling ke seluruh kuil meminumkan serum kejujuran kepada para pendeta. Jadi dia udah tahu persis apa yang terjadi sebenarnya. Mendengarkan ucapan tersebut, Lucius langsung to the point bilang ke Fate agar memberitahukan ayahnya kalau kerugiannya kehilangan Dragon Heart akan segera tergantikan dengan investasi pada Putri Altair. Lebih cepat dia lakukan ini, maka lebih banyak profit yang akan dia dapatkan nanti. Fate yang mendengarkan pesan tersebut bersedia menyampaikan ke ayah Lucius. Dia juga bilang kalau Lucius gak perlu mengkhawatirkan istrinya dan juga anaknya, karena mereka akan terbangun sendiri 6 jam lagi dalam keadaan yang segar bugar. Tapi tiba-tiba Fate bilang, "Cukup dengan urusan tugasku. Mulai sekarang kita masuk ke urusan pribadi. Cepat katakan padaku, di mana Zephyr sekarang?" kata Fate dengan tatapan penuh dengan intimidasi. Lucius yang kaget nanya balik, Gimana kau tahu dengan nama itu?" Fate gak mau ngejawab pertanyaan Lucius. Dia malah mengancam kalau Lucius gak memberikan jawaban yang memuaskan, maka racun di tubuh 50 pendeta kuil cahaya ketiga akan aktif. Berhubung racun tersebut gak ada gejala dari luar, mereka gak akan menggunakan skill purifikasi juga. Pada akhirnya mereka semua akan menggila dan keluar secara perlahan via saluran comberan.
Lucius panik bukan main mendengarkan ancaman tersebut. Dalam hatinya Lucius bilang, andai satu orang aja keluar dari kuil via saluran comberan dan memberitahu apa yang terjadi di dalam pada orang-orang yang protes di luar, maka itu akan menjadi pembenaran mereka untuk memulai perang pengepungan yang sebenarnya. Fate pun bilang lagi ke Lucius, asal kau tahu, efek racun akan tetap aktif meski kau mengalahkanku. Jika kau mau segera mendapatkan penawar racun, sebaiknya kau ceritakan semua tentang Zephyr secepat mungkin. Sekarang cepat bicara. Lucius mencoba menenangkan dirinya dan mengingat sistem pertahanan yang udah dibuat di selokan comberan. Faktanya di ujung selokan ada portal dimensi di mana orang dari dalam bisa keluar dengan mudah, sedangkan orang di luar akan dipaksa keluar lagi kecuali tahu passwordnya, yaitu joget-joget aneh sebelumnya. Selain itu, di beberapa tempat ada jebakan dan penjaga berlapis yang mampu mengawasi siapapun yang mencoba keluar via comberan tersebut. Belum lagi ada batu-batu magic yang mampu menciptakan formasi garis tak terlihat. Maka jika ada siapapun yang mencoba lewat, pasti akan langsung terdeteksi dan menyembunyikan alarm. Dan tiba-tiba alarm tersebut benar aja berbunyi berkali-kali di ruangan Lucius, menandakan pendeta mulai melewati comberan seperti ucapan Fate. Fate pun tertawa dan menekan Lucius agar segera menjawab pertanyaannya. Dia bilang, ayo cepat jawab, masih ada waktu beberapa menit lagi. Cepat berikan informasi yang aku inginkan. Tapi Lucius malah berkilah, apa Fate nggak tahu kalau di ruangan tunggu comberan ada banyak ksatria yang menjaga. Harusnya mereka bisa dengan mudah melumpuhkan pendeta yang kabur. Lucius juga bilang, ada yang aneh dengan apa yang kau katakan barusan. Kau bilang pendeta akan keluar dari kuil ini dalam beberapa menit, tapi kau juga bilang akan membersihkan racun di tubuh mereka setelah mendengarkan apa yang ku katakan. Kalau begitu harusnya ada cara untuk membersihkan racun dari jarak jauh, bukan? Memang racun gak akan hilang ketika aku mengalahkanmu, tapi aku akan mencari tahu caranya dengan paksa. Aku juga akan bertanya padamu, siapa kau? Kenapa kau mencari sahabatku? Fate makin ketawa karena Lucius mengira kesatrianya masih menjaga comberan, padahal dia udah membuat mereka semua tertidur dan menunjukkan bukti kalau mereka di depan Lucius yang membuat dia benar-benar shock dan juga berkeringat dingin. Fate melempar senjata kukuri dan bilang dengan lantang, terserah kau mau bertarung atau mengulur waktu, tapi yang pasti satu-satunya orang yang gak diuntungkan di sini adalah kau, Sign. Jangan coba-coba melakukan hal yang bodoh, kata Fate yang udah menangkap lemparan kukurinya. Di saat Fate udah siap untuk bertarung, tiba-tiba Ned muncul dan memukulnya dari belakang menggunakan Thunderclap Palm Strike yang ngebuat Fate sangat kesakitan. Fate kaget berkeringat dingin dan bilang dalam hati, apa? Padahal aku udah berjaga-jaga dari area sekeliling. Apa ini skill dari Saint? Enggak, seseorang ada di sini. Selagi aku lengah, bau gak dikenal udah memasuki ruangan ini. Fate dan Lucius sama-sama heran di sini. Soalnya Ned kan pakai skill steal dari bracelet tingkat tinggi itu. Tanpa ampun, Ned menghajar tubuh Fate dengan serangan telapak dahsyat berkali-kali yang memaksa Fate berada dalam posisi bertahan dan dia lumayan terdesak. Ned pun terkesima dengan blessing dari Yggdrasil pada miss braceletnya. Bahkan saat dia berdiri tepat di depan Fate, Fate nggak bisa mendeteksi sedikit pun keberadaannya. Tapi dengan daya analisa dan pengalaman bertarungnya, Fate mencoba menebak lokasi Ned dan menyerangnya dengan tebasan kukuri yang membabi buta. Ned berhasil menghindari tebasan tersebut dengan gampang dan dia berniat akan menggunakan strategi hit and run ngelawan expert racun seperti Fate ini. Tiba-tiba Fate membuka kunci kukuri dan seketika senjatanya berubah menjadi cambuk panjang dengan kukuri tajam di ujungnya. Dengan cambuk itu Fate mengayunkan senjatanya ke sana kemari yang ngebuat Ned terpaksa menjauh beberapa saat. Fate bahkan mengaktifkan aura pekatnya pada cambuk tersebut yang ngebuat serangannya semakin cepat dan kuat hingga berhasil menghancurkan apapun yang terkena dengan senjata tersebut. Untungnya Ned expert dalam hal kecepatan, makanya dia masih bisa memprediksi dan menghindari serangan membabi buta Fate dengan sangat mudah. Ned teringat kata-kata Zephyr yang bilang padanya saat masih di hutan F. Waktu itu Zephyr bilang Fate pasti akan datang ke kuil cahaya ketiga dan Ned adalah orang yang sempurna untuk melawannya. Ned boleh aja menghajar Fate sedikit, lalu tangkap dia dan bawa ke altar untuk membujuknya bergabung dengan tim. Zephyr juga mengingatkan Fate itu adalah seorang assassin. Dia jago menggunakan racun, senjata rahasia, bahkan juga steal. Dia menggunakan semua jenis racun yang ada, bahkan lebih hebat dari Zephyr sendiri. Salah satu racun yang dia gunakan akan meningkatkan kekuatan fisiknya berkali-kali lipat, tapi kekuatan yang dia gunakan palingan mentok untuk setara dengan petarung garis depan di Red Dragon. Zephyr bilang ke Ned supaya nggak terlalu khawatir. Dia yakin Fate nggak akan menggunakan racun yang dibuat khusus untuk Dragon Red karena materialnya sangat langka. Selain itu, bukankah kau satu-satunya manusia yang udah menerima blessing dari Ratu Elf, bukan? Kata Zephyr yang ternyata di pipi Ned sekarang ada simbol spesial Magic Elf.
Ned ngeluarin Miracle Sword-nya dan mengcancel Magic Steel. Di saat itulah Lucius tersenyum ngelihat Ned udah kembali dan itu artinya Red Blue Dragon udah sukses. Sementara itu Fate heran ngelihat lawannya malah keluar dari mode Steel. Bukankah harusnya jika berada dalam mode ini lawannya sangat diuntungkan? Dan teknik yang dia gunakan apa jangan-jangan dia? Kata Fate dalam hati yang makin penasaran dengan lawannya ini. Sementara itu Ophelia sendiri saat ini udah ngebuat seluruh pendeta yang mau keluar dari kuil pingsan di dalam comberan sana. Dia benar-benar kesal gara-gara gagal 12 kali dalam password dansa yang memalukan yang membuat Ned marah-marah pergi duluan meninggalin dia. Untungnya dia tinggal di belakang, makanya situasi berbahaya bisa dicegah. Udah 1 jam sejak Ned ninggalin Ophelia, maka dia yakin Ned pasti udah berada di gedung utama. Ophelia berniat mau menyusul Ned, maka dia ngeluarin bibit yang diterima di hutan elf, memasukkan sedikit mananya, dan saat bibit itu masuk ke air comberan, seketika pohon raksasa keluar dan menutupi pintu keluar comberan tersebut. Ophelia bilang ke pohon tersebut untuk merobohkan siapapun yang melewati selokan ini. Dan dia pun segera pergi menyusul Ned karena sedikit khawatir dengannya. Kita pindah sebentar ke Zephyr yang udah memasuki ruangan Silver Key. Malaikat Mercedes marah-marah ngeliat Zephyr menghancurkan furnitur ruangannya. Tapi Zephyr lebih marah lagi. Dia memaksa Mercedes makan stik daging naga yang sangat lezat yang dibuat dengan kepercayaan dan kejujuran. Lalu tiba-tiba Zephyr mencengkramkan pipi Mercedes dan bilang, "Justru kalian yang gak jujur padaku. Aku pikir Sword of Light udah menjadi milikku. Tapi kenapa saat aku mau menggunakannya, aku dibilang gak diizinkan? Beraninya kau menusukku dari belakang seperti ini." Hah? Dengan wajah penuh keringat Mercedes ngejawab, "Menusukmu dari belakang? Sepertinya ada yang salah paham di sini. Aku gak tahu apa yang kau bicarakan." "Omong kosong," kata Zephyr sambil menamparkan pipi Mercedes dengan begitu keras dan membuat dia sangat kesakitan. "Aku pasti orang idiot jika percaya dengan omong kosongmu. Jika cuma omong kosong yang kau bisa ucapkan, silakan saja. Tapi aku juga akan melakukan apapun yang ku mau. Mulai sekarang, aku akan melakukan hal yang berbeda. Waktu kalian untuk menonton pertarunganku udah habis. Para dewa sekarang akan melihatku makan stik naga setiap hari dalam ruangan ini. Jika kalian tetap mau menontonku bertarung, katakan pada mereka untuk membayar 5 kali lipat lebih banyak dari blessing sebelumnya," kata Zephyr yang menantang Mercedes sekaligus seluruh dewa yang memberikannya perk selama ini. Mercedes ikutan marah ngelihat manusia seperti Zephyr berani kurang ajar di hadapan malaikat dan para dewa. Sambil ngeluarin skill, Mercedes berteriak, "Aku akan mengajarimu sopan." Belum habis Mercedes bicara, tiba-tiba 2 cahaya jatuh dari atas menghancurkan lantai dan membuat dia terkaget-kaget. Zephyr juga penasaran apa yang jatuh barusan. Siapa sangka itu adalah 2 surat dengan segel dewa. Mercedes benar-benar heran ngelihat dewa pada nyerah dengan amukan Zephyr. Dia pun bilang, "Selamat Zephyr, kau mendapatkan apapun yang kau mau. 2 surat ini adalah penjelasan sekaligus hadiah untukmu. Apa yang kau inginkan bisa kau baca sendiri dalam surat ini. Tapi kau hanya bisa membuka 1 surat. Sekalinya kau memilih, maka satunya lagi akan menghilang. Jadi surat mana yang kau mau baca?" Dalam hatinya Zephyr bilang, "Surat dari Dewa Cahaya dan Dewa Langit ya. Surat mana yang harus kupilih?" Kembali ke pertarungan Ned ngelawan Fate. Selagi pertarungan sengit, Fate mengingat ucapan Suster White Rose saat dia menginterogasinya. Waktu itu White Rose memberitahu semua ciri-ciri, skill, dan martial art milik Zephyr, serta posisi terakhirnya yang dia tahu kalau Zephyr ikut dalam raid bersama Sain. Info White Rose tersebut membuat Fate tahu kalau yang rambut putih bernama Zephyr, sedangkan yang berambut merah ada di hadapannya bernama Ned. Tanpa ampun, Fate menerjang dengan kekuatan penuh, mengayunkan kukurinya dengan sangat dahsyat dan membuat Ned terpaksa dalam posisi bertahan. Saat senjata mereka berdua saling mendorong satu sama lain, Fate pun bertanya, "Skillmu ini nggak akan bisa didapatkan dalam 1 atau 2 tahun. Apa yang kau lakukan 4 tahun yang lalu? Apa kau juga menggunakan martial art Jin Riang untuk membunuh orang lain dulu? Hah?" Dan nggak mau menjawab. Maka Fate pun ngeluarin asap beracun dari canting rokok yang hebatnya bisa Ned atasi dengan tepuk tangannya yang dahsyat. Mata Fate terbuka lebar, bilang dalam hati, "Apa? Dia bisa bikin shockwave dari tepuk tangan doang, bahkan menghempaskan racun yang kutiupkan." Tiba-tiba Fate tersentak mendengarkan suara pintu yang tertutup. Dia pun tahu kalau Sain baru aja berhasil kabur bersama keluarganya. Sial. Jadi alasan dia menampakkan diri ternyata untuk membantu Sain kabur. Bisa-bisanya dia kabur padahal 2 lawan 1 kan
mereka bisa menang, kata Fate keheranan dalam hatinya. Tapi menurut Ned udah tepat Shane kabur karena kecepatan serangan dan skill healing Shane gak ada gunanya ngelawan seorang seperti Fate. Apalagi ada istri dan anaknya. Justru kabur lebih membantu Ned daripada ikut bertarung bersamanya. Ned bilang dalam hati, gak kusangka dia sangat hebat dalam pertarungan. Jika aku mau mengalahkannya, aku harus menggunakan skill Blessing Ratu Elf. Tapi masalahnya, aktivasinya terlalu sulit dalam pertarungan 1 lawan 1. Sepertinya aku harus mengulurkan waktu sebelum bala bantuan datang. Ned kemudian bilang ke Fate, apa balas dendam yang jadi tujuanmu? Untuk melawan orang yang menggunakan Dragon King Style atau Jin Riang sendiri. Asal kau tahu, 4 tahun lalu aku dihukum dan mendapatkan training dalam isolasi. Aku dilarang keluar kemanapun selama latihan. Dan sekarang aku udah dikhianati oleh mereka. Makanya aku bergabung dengan Shane dan murid seperguruan. Jika memang tujuan kita sama, gimana kalau kita bertukar informasi daripada bertarung? Fate pun ngejawab, kau pikir aku percaya dengan ucapanmu itu? Jika aku percaya, itu artinya kau juga udah ditipu oleh pria yang bernama Zephyr itu. Siapa orang yang dimaksud oleh Fate? 4 tahun yang lalu, Fate terluka parah dan sekarat akibat serangan yang dilancarkan Jeriang dan juga pasukannya. Tapi yang ngebuat Fate kesal setengah mati ternyata ada guild member Persephone yang berambut putih yang udah berada di guild sejak lahir. Ikut bergabung dalam pembantaian yang membuat guild Persephone itu punah. Sebagai satu-satunya guild member yang selamat, Fate mencari pengkhianat tersebut ke sana kemari. Setiap kali dia mendengar rumor tentang racun atau pasukan Jin Riang, dia pasti mencari dengan detail. Sayangnya rumor-rumor itu selalu menjadi kabar burung. Fate membuka perbantangan kirinya dan dalam hatinya dia bilang, petunjuk nyata yang akhirnya kutemukan, gak akan kulepaskan apapun yang terjadi. Seketika tangan kiri itu ngeluarin aura panas dan kini memegang senjata misterius. Fate tahu kalau Ned sebenarnya mencoba mengulur-ngulur waktu, tapi itu sia-sia karena dia akan membawa Ned ke tempat terpencil, menyiksanya dan menginterogasinya sampai Ned memohon sendiri kematiannya. Fate bertekad akan membunuh pengkhianat karena itulah tugas terakhir sebagai member Persephone yang selamat. Ned sendiri shock parah ngelihat senjata dan energi misterius di tangan Fate. Entah mengapa dia merasa pusing dan tercekik ngelihat itu. Aura energinya benar-benar mengerikan hingga ngebuat Ned ketakutan gak berhenti mengucurkan keringat. Barulah Ned sadar, perasaan takut ini sama persis seperti ketika dia diteror oleh Shoggoth sebelumnya, senjata pemusnah massal dari sekte pemuja iblis. Di saat mental Ned udah terdesak parah, tiba-tiba keluar cahaya terang yang ternyata berasal dari tendangan Ophelia. Ophelia menendang punggung Fate dengan sangat kuat hingga membuat dia kesakitan dan kaget parah. Dalam hatinya dia bilang, perempuan ini juga bisa pakai steel, kata Fate dalam hati yang gak bisa menahan rasa kagetnya lagi. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Yuk kita cukupkan ceritanya sampai di sini ya guys ya. Gimanakah kelanjutan alur cerita kembali sang dewa perang? Saksikan terus alur cerita ini hanya di Vocozer Anime. Dan stay update.